Jangan bolak-balik mau ngadu domba terus ya. Basuki Cahayapurnama alias Ahok boleh saja kini telah menjadi komisaris Pertamina. Namun tak sedikit warga yang merindukan kepemimpinannya sebagai gubernur yang dianggap berhasil membuat Jakarta jauh lebih baik. Bahkan disebut lebih berhasil dari penggantinya. Tak heran, mereka yang mengakui kerja nyata Ahok selalu terbuka dengan diskusi soal potensi pria berwajah oriental itu menjadi cawapres hingga capres mendatang. Sebagai tolak ukur keberhasilannya selama menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Berikut sejumlah karya sukses Ahok yang dinilai prestisius. Bukan lagi rahasia jika sungai-sungai di ibu kota dulu dikenal kumuh dan banyak sampah. Tak hanya tak sedap dipandang, hingga menimbulkan bau sungai-sungai tersebut juga menjadi sumber penyakit dan menjadi salah satu sebab dari bencana banjir tahunan Jakarta. Namun di era kepemimpinan Ahok, beliau berhasil membersihkan sungai-sungai di Jakarta menjadi bening dan elok dipandang. Dalam sebuah laman berita yang dirilis harian Kompas pada 2016 silam, Gubernur Basuki Cahayapurnama kala itu memperlihatkan perubahan signifikan kebersihan sungai-sungai di Jakarta melalui akun media sosialnya. Pada saat itu, terlihat perbandingan sejumlah sungai di Jakarta tampak lebih bersih dari sampah. Misalnya saja Kali Sunter yang penuh sampah di bulan November 2012 berubah menjadi sungai yang sedap dipandang pada September 2016. Terlihat pula potret kondisi tumpukan sampah di tepi Waduk Pluit pada November 2012 dan wajah Waduk Pluit di awal September 2016. Begitu pula kondisi pintu air Manggarai yang tersumbat sampah pada Juli 2013 dan situasi terbaru pada September 2016 yang bebas dari sampah. Kondisi Kali Besar dan Kanal Barat yang penuh sampah pada 2013 juga tampak bersih di era Ahok di tahun 2016. Dari 3 gubernur yang memimpin DKI Jakarta secara berkesinambungan, yakni Jokowi, Ahok hingga Anies, Ahok dinilai paling berhasil mengatasi banjir dan dampaknya. Lembaga survei Indobarometer yang melakukan polling kepuasan penanganan banjir mendapatkan hasil Gubernur Ahok dengan presentasi 42%, Jokowi 25% dan Anies hanya 4,1%. Saat menjadi gubernur, Jokowi sudah mulai melakukan penanganan banjir dengan baik. Salah satu keberhasilannya adalah revitalisasi Waduk Pluit dan Waduk Riario. Selanjutnya pada era Ahok diteruskan dengan normalisasi sungai lewat penataan Kali Ciliwung di Kampung Pulo, bongkaran bangunan di atas saluran air, serta pembebasan lahan untuk pembangunan waduk-waduk baru. Program lainnya adalah optimalisasi dan perbaikan pompa, pengendalian banjir, lewat pembuatan situ, waduk, embung, dan kanal, membangun tanggul, memasang bronjong antara rumah warga dan sungai, hingga membersihkan sampah kabel. Salah satu gebrakan berani Ahok yang dipuji saat menakodai Jakarta adalah menggusur kawasan lokalisasi Kalijodo pada awal 2016. Berkat tangan dingin Ahok, Kalijodo lantas dialihfungsikan sebagai ruang terbuka hijau yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk berkegiatan mulai dari olahraga dan rekreasi. Kalijodo yang dulunya dipenuhi kupu-kupu malam, pria hidung belang dan warung remang-remang, kemudian disulap menjadi ruang publik terpadu rumah anak atau RPTRA. Meski tidak langsung diresmikan oleh Ahok, namun dirinya merupakan penggagas utama berdirinya Semanggi Interchange tersebut. Jalan layang Simpang Susun Semanggi diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2017 lalu. Simpang Susun Semanggi ini bisa dibilang merupakan karya monumental dari Pemprov DKI Jakarta untuk warganya. Jalan layang nontol atau JLNT dengan panjang jalan 1.622 meter itu terbilang mempunyai desain yang unik dan megah. Dikatakan unik karena proyek ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memakai bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta secara full prokes melengkung atau hiperbolik. Tujuan Ahok menggagas proyek Simpang adalah untuk mengurangi kemacetan di wilayah Semanggi hingga 30%.
Hal itu disebabkan karena wilayah tersebut selalu menjadi titik utama pertemuan dari berbagai arah dan menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan. Yang luar biasa, pembangunan ini tidak dibiayai oleh APBN, melainkan dari perusahaan swasta. Ia merealisasikan salah satu program kerjanya yakni Koefisien Luas Bangunan atau KLB. Selain Simpang Susun Semanggi, proyek infrastruktur lain yang digagas Ahok adalah pembangunan Underpass Mampang Kuningan. Proyek Underpass Mampang Kuningan yang dimulai pengerjaannya pada November 2016 dan rampung pada April 2018 pada era Anies Baswedan. Pembangunan jalan lintas bawah ini bertujuan mendukung pergerakan busway, sehingga diharapkan bis Transjakarta dapat berjalan lancar untuk mendukung transportasi umum di kawasan Jakarta Selatan dan sekitarnya. Selain itu, proyek pembangunan dengan panjang lintasan 827 meter dan lebar 14 meter itu dibuat untuk menghilangkan persimpangan tak sebidang. Ini diharapkan dapat mengurai kemacetan. Ada 3 titik yang jadi target mengurangi kemacetan, yakni lalu lintas barat ke timur di Simpang Kuningan pada Jalan Gatot Subroto dari Semanggi menuju Pancoran dan sebaliknya. Kemudian lalu lintas barat ke timur di Simpang Mampang pada Jalan Tendean, kemudian dari Santa menuju Buncit dan Pancoran menuju Santa. Pada era Gubernur Ahok, salah satu tempat bersejarah dan ikonik yang direvitalisasi adalah lapangan Banteng di tahun 2016. Pengerjaannya mulai dilakukan pada 2017, namun peletakan batu pertamanya dilakukan oleh PLT Gubernur Sumarsono. Sang arsitek, Gregorius Antar awal yang ditunjuk langsung Ahok tanpa sistem lelang, menyulap lapangan bersejarah tersebut menjadi pusat olahraga, mini teater, dan ruang terbuka hijau hingga menjadi salah satu spot wisata ibu kota yang kian diminati. Dan sekali lagi, dalam proses pemugarannya tak ada lagi istilah kelebihan bayar yang menguras APBD. Karena anggaran senilai 150 miliar rupiah, Ahok peroleh dari pihak swasta dalam bentuk public and private partnership. Salah satu program Ahok yang dipuji dan dinilai efektif adalah posko pengaduan masyarakat yang dibuka setiap hari kerja di pendopo Balai Kota. Posko ini sejatinya bukan program baru. Program ini sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo. Di zaman Gubernur Ahok, program ini terus dipertahankan. Bahkan Ahok kerap menemui langsung warga yang mengadu, hingga posko ini populer dan mendapatkan pujian karena dinilai dapat memahami dan mengatasi masalah warga secara efektif. Sempat ditangguhkan pada era Anies, kemudian pada era PLT Gubernur Heru Budi Hartono, posko pengaduan kembali dibuka. Namun yang disayangkan, sejumlah program sukses Ahok yang sejatinya adalah program berkesinambungan dan terbilang berhasil, tak diteruskan oleh Gubernur Anies. Program penanganan banjir misalnya, Anies tak melanjutkan program normalisasi sungai, namun menggantinya dengan program naturalisasi sungai yang menurut pengamat tidak terbukti efektif atasi banjir. Demikian juga revitalisasi Kalijodo yang tidak terawat dan terbengkalai pada era Anies. Sementara Anies segera melaju sebagai Capres 2024. Apakah menurutmu Ahok juga punya peluang meraih tiket pada Pilpres mendatang?